Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya janjikan untuk teman-teman yang sedang menghafalkan Al-Quran, bahwasanya di 1 bulan 1 kali ada kajian singkat tentang tafsir Al-Quran, yang mana dalam konteks ngaji kita tafsir Al-Quran ini, saya pilih satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama Mesir, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Judul kitabnya itu Khawatir Asy-Sya'rawi, atau orang-orang setelah beliau menyebut tafsir Asy-Sya'rawi. Alasan kenapa kok saya mengajukan ngaji tafsir atau menawari ngaji tafsir, karena saya pandang sangat perlu bagi kita itu untuk setiap hari atau setiap waktu berusaha terus-menerus untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara kalamnya. Nah, kita itu diwajibkan oleh Allah untuk mentadabburi kalamnya. Konsekuensinya adalah kita mesti menyediakan waktu secara sengaja untuk mempelajari apa makna dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga ngaji tafsir ini bisa membantu teman-teman sekalian supaya bisa lebih memahami Al-Qur'anul Karim, sehingga bisa mengambil petunjuk yang fungsional yang bisa teman-teman manfaatkan untuk kehidupan teman-teman sekalian. Oke, pertama kita buka ngaji kali ini dengan membaca muqaddimah, atau istilahnya di sini madkhol. Madkhol itu maknanya introduction, pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman-Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Mengasihi. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Mengasihi di dunia dan di akhirat. Ar-Rahim, dan Tuhan yang Maha Mengasihi di akhirat saja. Saya pernah menerangkan ini di kajian kitab At-Tibyan, bahwasanya perbedaan dari sifat Allah atau asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu terletak pada kualitas dan kuantitasnya. Asma atau nama Allah berupa Ar-Rahman itu secara kuantitasnya, cakupannya lebih besar daripada Ar-Rahim, karena sifat Rahmannya Allah itu meliputi orang muslim maupun orang kafir, dan itu berlaku di dunia ini. Itu yang menyebabkan kenapa orang kafir sekalipun dikasih rezeki oleh Allah, karena berkahnya adanya sifat Allah yaitu Ar-Rahman. Sedangkan sifat Ar-Rahim itu secara kuantitasnya kalah dengan Ar-Rahman, tapi secara kualitasnya itu melebihi sifat Allah Ar-Rahman. Karena kenapa? Sifat Allah Ar-Rahim itu hanya diperuntukkan bagi umat muslim saja. Ini terjadi pada konteks kapan? Di akhirat, termasuk di dunia. Tidak ada orang kafir yang bisa menikmati nikmat Islam dan nikmat iman sebagaimana umat muslim yang benar-benar bertakwa. Dan itu salah satu perwujudan atau konsekuensi dari adanya sifat Allah berupa Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim itu secara kuantitas
kalah dengan Ar-Rahman, tapi secara kualitas dia menjadi juaranya kalau dibandingkan dengan sifat Ar-Rahman. Karena itu saya memaknai ini ikut para ulama pesantren. Biasanya ulama pesantren memaknai Ar-Rahman itu Allah yang maha belas asih di dunia dan di akhirat, sedangkan Ar-Rahim itu dimaknai Allah yang maha belas asih di akhirat saja. Madkhol itu introduction, pendahuluan. Ini ditulis langsung oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman zat yang maha belas asih di dunia dan di akhirat, Ar-Rahim dan zat yang belas asih di akhirat saja. Walhamdu, adapun segala puji itu lillahi, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamina, Tuhan yang menjadi atau ya Tuhan yang menguasai alam semesta. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga salawat salam tetap tercurah kepada baginda junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya dan beserta umatnya ajma'in semuanya. Khawatiri. Syekh Mutawalli Asy'arawi itu bilang gini, khawatiri, adapun kerentak saya. Jadi gini, kitab ini oleh pengarangnya yaitu Syekh Mutawalli Asy'arawi itu diberi judul Al-Khawatir, kerentak hati. Kerentak hati tentang apa? Tentang Al-Quran. Jadi meskipun kitab ini itu berisi tentang penjelasan mengenai makna ayat-ayat Allah, makna ayat-ayat suci dalam Al-Quran, Syekh Mutawalli Asy'arawi sebagai pengarangnya tidak menyebut kitab ini sebagai tafsir, tapi beliau sebut sebagai khawatir. Kalau bahasa Indonesia kerentak hati tentang Al-Quran itu tadi. Padahal isinya tafsir. Nah, ini salah satu bentuk kerendah hatian, ketawaduan beliau, tidak menyebut kitab beliau yang isinya tafsir Al-Quran sebagai kitab tafsir. Salah satu kisah yang patut kita contoh itu, pada suatu hari Syekh Mutawalli Asy'arawi itu pernah mengisi kajian di salah satu masjid gitu. Terus beliau disanjung, setelah selesai kajian disanjung oleh para jamaah, para orang-orang yang mendengarkan kajian beliau. Disanjung sampai akhirnya beliau diantar pulang oleh sopir beliau. Sebelum nyampe di rumah, beliau berpesan, nanti kalau ada masjid tolong berhenti sebentar ya, saya mau ke masjid, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Terus ada masjid, diberhentikan sama sopirnya. Kemudian Syekh Mutawalli Asy'arawi masuk ke masjid, sopirnya menunggu di mobil. Ternyata proses menunggu itu lama sekali. Lama sampai akhirnya supirnya itu khawatir. Ini kenapa beliau kok gak selesai di masjidnya? Jangan-jangan apakah terjatuh atau gimana, atau pingsan atau seperti apa? Akhirnya si supir itu memeriksa di masjid, mencari Syekh Mutawalli Asy'arawi karena khawatir. Ternyata setelah dicari di masjid nggak ada. Akhirnya dicari di tempat wudhu, nggak ada. Terus dicari toilet, ada. Dan ternyata Syekh Mutawalli Asy'arawi itu sedang
ngosek WC, membersihkan WC, membersihkan toilet. Ketika melihat pemandangan Syekh Mutawalli Asy'arawi itu sedang ngosek WC, si supir itu kaget. Duh, Syekh, kenapa kok Anda itu mengosek WC? Jenengan ulama yang besar di Mesir. Kenapa kok jenengan ngosek WC? Jawabannya Syekh Mutawalli Asy'arawi itu gini. Saya ini ngosek WC demi untuk menghabisi rasa sombong saya, rasa bangga diri saya, rasa pride saya. Karena tadi pas waktu setelah kajian saya tuh banyak menerima sanjungan, pujian dari para jamaah. Saya ngerasa kok pujian atau sanjungan itu membuat diri saya merasa sombong. Nah, saya itu ingin menghancurkan rasa sombong itu dengan saya ngosek WC ini gitu. Jadi itu cara beliau untuk menghabisi rasa sombong. Dan sungguh itu manjur. Jadi kalau teman-teman mungkin suatu saat nanti kok ada yang menyanjung sampai akhirnya gede kepalanya, besar kepalanya, cobalah sekali-kali berhenti entah di tempat yang ada toiletnya, terus habisi rasa sombong, rasa bangga diri itu dengan membersihkan kamar mandi di tempat tersebut. Insya Allah pasti hilang itu. Rasa sombong itu pasti hilang. Nah, beliau itu ya normalnya ulama ya pasti rendah hati. Oleh karena itu di sesi pendahuluan kitab beliau ini, beliau menyebut kitab ini itu bukan tafsir, tapi sekedar kerentek hati saya aja tentang Al-Quran, tentang makna Al-Quran. Oh, kira-kira itu makna Al-Quran itu seperti ini. Tapi kenyataannya nanti penjelasan tentang makna Al-Quran yang beliau utarakan di kitab ini juga berdasarkan kitab-kitab tafsir yang babon, yang valid, yang selama ini dijadikan pedoman, dijadikan sandaran dalam kajian ilmu tafsir Al-Quran. Jadi kitab ini bukan tafsir Al-Quran, tapi kerentek hati beliau. Beliau menyebut itu. Wa innama hiya hibatun syafaiyatun. Hanya saja kerentek hati saya ini merupakan anugerah yang suci dari Allah. Takhturu ala qalbi mu'min fi ayatin au bid'i ayatin. Yang mana ini pemberian ini berupa kerentek yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati seorang mukmin tentang makna dari ayat atau sebagian ayat dari Al-Qur'anul Karim. Karena sesungguhnya katanya Syekh Mutawalli Asy'arawi itu sebenarnya nggak ada orang yang bisa secara valid benar-benar menafsirkan Al-Quran, itu tidak ada. Karena itu beliau bilang gini, walau annal Qur'ana, andai saja Al-Quran itu minal mumkini ayyufassiro, bisa ditafsirkan, lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulan nasi bitafsiri. Andai saja Al-Quran itu bisa ditafsiri secara valid, maka pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi orang yang paling utama, yang paling berhak untuk menafsiri Al-Quran tersebut. Li'annahu alaihi nazal wa bihi infa'al wa lahu ballagha wa bihi allama wa amila. Karena sesungguhnya
kepada nabilah Al-Quran itu turun, dan kepada nabilah nabi itu wabihi infa'ala, dan dengan Al-Quran itulah nabi itu beramal, walahu balagho, dan tugas untuk menyampaikan Al-Quran itu adalah tugasnya nabi. Wabihi alama wa amila, dan berkat Al-Quran itulah nabi itu mengajari umatnya dan beramal dengan apa yang beliau ajari, apa yang beliau ajarkan maksudnya. Walahu zaharat mu'jizatuh, dan karena sebab nabi itulah maka mukjizat Al-Quran itu bisa kelihatan. Walakin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu iktafa ayyubayyina linnas ala qadri hajatihim. Nabi mencukupkan diri untuk menjelaskan kepada manusia sesuai dengan hajat mereka. Minal ibadati allati tubayyinu lahum ahkamut taklif fil Qur'anil Karim wa hiya if'al wa la taf'al. Jadi Nabi itu selama hidupnya mencukupkan diri untuk menjelaskan kepada manusia mana Al-Quran itu sesuai dengan kadar hajatnya mereka, yang hanya seputar ibadah, tentang hukum-hukum taklif, hukum-hukum yang menjadi kewajiban orang yang sudah mukallaf, yakni berupa kerjakan ini dan jangan kerjakan ini. Nah, if'al wa la taf'al, kerjakan sholat, jangan tinggalkan sholat, dan sebagainya. Tilkal ahkamu allati yusabu 'alaiha al-insanu in fa'alaha. Hukum-hukum tersebut itu berkaitan dengan perkara yang mana perkara tersebut menjadikan manusia itu diberi pahala ketika mereka mengerjakannya. Wa yu'aqabu in tarakaha, dan perkara tersebut akan menjadikan manusia itu dihukum, disiksa ketika meninggalkan perkara tersebut. Hadhihi hiya ususul ibadati lillah subhanahu wa ta'ala, dan hukum-hukum itulah yang menjadi dasar-dasar ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allati anzalaha fil Qur'anil Karim kaman hajin li hayatil bashari alal ardi, yang mana Allah menurunkan hukum-hukum, penjelasan mengenai hukum-hukum tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim kaman hajin li hayatil bashar alal ard, sebagaimana Allah menurunkan pola yang bermanfaat bagi kehidupan manusia di atas bumi. Amal asroru al-muqtanizatu fil Qur'ani haulal wujud. Adapun rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam Al-Quran haulal wujud, terkait dengan penjelasan mengenai wujud, realitas alam semesta dan sebagainya ini, faqad iktafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bima alima minha, maka Nabi Muhammad mencukupkan diri untuk tidak menjelaskannya secara keseluruhan. Dia hanya menjelaskan sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Li'annaha bimikyasil aqli fi hadzal waqti lam takun al-uqul tastati'u an tataqabbalah. Karena sesungguhnya rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam Al-Quran itu disesuaikan dengan ukuran akal
pada zaman ini, yang mana kalau misalkan dijelaskan pun itu akal tidak mampu untuk menerimanya, untuk mencernanya, untuk memahaminya. Wa kana tarahu hadhil mawdu'at sayuthiru jadalan yufsidu qadiyatad din, yang mana ketika itu dipaksakan untuk membahas penjelasan mengenai realitas itu seperti apa menurut Al-Quran, itu akan rawan menimbulkan perdebatan yang punya potensi merusak citra agama Islam di tengah pikiran manusia. Karena padahal yang salah itu bukan penjelasan Al-Quran, tapi otak kita, pikiran kita yang belum memahaminya. Wa yaj'alun nas yansarifuna an fahmi manhajillah fil ibadati ila jadalin haula qadaya la yasilu fiha ila syai', yang mana ketika perdebatan itu dipaksakan untuk dilakukan, itu akan membuat manusia tersibukkan dengan aktivitas yang sia-sia. Wal Qur'anu lam ya'ti liyu'allimana asrarul kaun. Al-Qur'an itu datang, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu bukan untuk mengajari kita tentang rahasia-rahasia alam semesta,